Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marhamah dengan nomor induk mahasiswa 2101040303116. Kali ini saya akan membawakan sebuah video dalam rangka memenuhi tugas final test mata kuliah manajemen dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah Esos Emsos tentang mind mapping atau peta konsep. Sebelumnya, saya sudah mempersiapkan mind mapping yang nantinya akan menjadi acuan dalam pembahasan video kali ini. Pembahasan pertama tentang budaya organisasi dalam manajemen dakwah. Perencanaan dakwah strategis. Perencanaan di dalam bahasa Arab juga dikenal dengan istilah taktik. Perencanaan dalam dakwah Islam bukan merupakan sesuatu yang baru, akan tetapi aktivitas dakwah di era modern membutuhkan sebuah perencanaan yang baik dan menjadi agenda yang harus dilakukan sebelum melangkah pada jenjang dakwah selanjutnya. Sebuah perencanaan dikatakan baik jika memenuhi persyaratan berikut. A. Didasarkan pada semua keyakinan bahwa apa yang dilakukan adalah baik. B. Dipastikan betul bahwa sesuatu yang dilakukan memiliki manfaat. C. Didasar pada ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan apa yang dilakukan. D. Dilakukan studi banding atau benchmark. Benchmark adalah melakukan studi terhadap praktik terbaik dari lembaga atau kegiatan dakwah yang sukses menjalankan aktivitasnya. E. Dipikirkan dan dianalisis prosesnya dan kelanjutan dari aktivitas yang akan dilaksanakan. Kemudian, unsur-unsur perencanaan yang meliputi diantaranya sasaran perencanaan, waktu atau momen yang dibutuhkan untuk menyusun langkah atau strategi dakwah. Kemudian, para yang diterjunkan sesuai dengan perencanaan tersebut. Aktivitas atau proses pelaksanaan dakwah, aktivitas pengawasan, evaluasi, dan yang terakhir penelitian. Manfaat perencanaan. Yang pertama, dapat memberikan batas tujuan, sasaran, dan target dakwah sehingga mampu mengarahkan para dai secara tepat dan maksimal. Yang kedua, menghindari penggunaan secara sporadis sumber daya insani dan menghindari pula benturan di antara aktivitas dakwah yang tumpang tindih. Yang ketiga, dapat melakukan prediksi atau antisipasi mengenai berbagai problem dan merupakan sebuah persiapan dini untuk memecahkan masalah dakwah. Yang keempat, merupakan usaha untuk menyiapkan kader dai dan mengenal fasilitas, potensi, dan kemampuan umat. Yang kelima, dapat melakukan pengorganisasian dan penghematan waktu dan pengelolaan secara baik. Yang keenam, menghemat fasilitas dan kemampuan insani serta material yang ada. Yang ketujuh, dapat dilakukan pengawasan sesuai dengan ukuran-ukuran objek dan tertentu. Kedelapan, merangkai dan mengurutkan tahap-tahap pelaksanaan sehingga akan menghasilkan program yang terpadu dan sempurna. Jenis-jenis perencanaan dakwah. Yang pertama, rencana strategi dan rencana operasional. Rencana strategis merupakan rencana yang berlaku bagi seluruh organisasi, yaitu menentukan sasaran umum organisasi dan berusaha menempatkan organisasi tersebut ke dalam lingkungannya. Sedangkan rencana operasional adalah rencana yang menempatkan rincian tentang cara mencapai keseluruhan tujuan organisasi. Letak perbedaan kedua rencana tersebut terletak pada kerangka waktu, jangkauan, dan mencantumkan rangkaian sasaran organisasi yang telah ditentukan. Posisi dakwah dalam rencana ini adalah mencakup sudut pandang yang lebih luas karena mencakup segala aspek kehidupan. Yang kedua, rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. Rencana jangka pendek adalah rencana dengan asumsi kerangka waktu paling tidak selama 1 tahun, sedangkan rencana jangka panjang adalah rencana dengan kerangka batas waktu 3 tahun ke atas. Untuk jangka menengah adalah periode waktu di antara keduanya. Kemudian yang ketiga, rencana yang mengarahkan atau discretional rencana khusus dirumuskan dengan jelas serta tidak menyediakan ruang program rencana khusus adalah sebuah
rencana yang telah dibagi interpretasi, sedangkan pada rencana direksional lebih menekankan pengidentifikasian garis-garis pedoman umum. Kemudian yang terakhir yaitu keempat, rencana sekali pakai. Rencana sekali pakai atau yang biasa disebut dengan frekuensi penggunaan adalah rencana yang digunakan sekali saja yang secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan situasi khusus dan diciptakan sebagai respon terhadap keputusan-keputusan yang tidak terprogram yang diambil oleh para manajer. Sasaran dasar perencanaan dakwah. Yang pertama, multinitas sasaran. Secara sepintas, boleh jadi aktivitas organisasi dakwah itu hanya bertujuan pada konteks ubudiyah atau vertikal saja yang sasarannya keimanan. Statisme ini merupakan suatu pandangan yang sempit, karena dalam analisis yang lebih substantif bahwa organisasi dakwah itu berusaha untuk merambah segala lini dan menyentuh kehidupan yang lebih esensi. Sebagai contoh, dalam aktivitas dakwah tidak hanya dakwah bil lisan saja tetapi dakwah bil kalam. Yang kedua, sasaran yang ditetapkan adalah pertanyaan-pertanyaan resmi sebuah organisasi agar dipercaya oleh publik sebagai sasarannya. Yang ketiga, cara tradisional menetapkan sasaran dakwah. Sasaran dakwah secara tradisional bertujuan untuk memandu dan mengontrol arah yang sudah ditetapkan para manajer. Adapun pengertian penetapan sasaran tradisional adalah sasaran ditetapkan, kemudian diklasifikasikan menjadi sumber sasaran untuk setiap hierarki organisasi. Yang keempat, manajemen berdasarkan sasaran, yaitu sistem manajemen di mana sasaran kinerja yang terperinci ditentukan bersama-sama oleh anak buah dengan pimpinan mereka. Kemajuan menuju sasaran itu secara periodik ditinjau dan diberikan reward berdasarkan kemajuan itu. Manajemen berdasarkan sasaran menggunakan tujuan memotivasi para bawahan. Sisi kelemahan sebuah perencanaan. Perencanaan dapat menciptakan sebuah kekakuan of manajemen dakwah. Usaha-usaha perencanaan yang sifatnya formal dapat mengunci sebuah organisasi ke sasaran-sasaran tertentu yang harus dicapai dalam batas waktu rencana yang tidak dapat dikembangkan bagi suatu lingkungan yang dinamis. Sebab, sebagaimanapun juga sebuah organisasi pada era sekarang, lingkungan yang dinamis, rencana-rencana formal tidak dapat menggantikan intuisi dan kreativitas. Rencana memusatkan perhatian para manajer persaingan. Perencanaan formal memperkuat sukses pada yang bisa menjerumus ke dalam kegagalan. Kemudian pembahasan kedua yaitu pengorganisasian dakwah dan kegiatan dakwah. Bentuk-bentuk organisasi dakwah. Yang pertama yaitu spesialisasi kerja, ialah tingkat kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan yang ditekuninya, dan tugas-tugas organisasi dibagi menjadi pekerjaan-pekerjaan terpisah. Pembagian kerja. Jadi, pada hakikatnya memiliki spesialisasi dalam mengerjakan bagian dari suatu kegiatan, bukan mengerjakan seluruh kegiatan. Berikut yaitu bentuk-bentuk spesialisasi dalam organisasi sendiri secara formal dapat dibedakan menjadi. Yang pertama, organisasi. Garis bentuk ini dijelaskan bahwa kekuasaan pemimpin langsung kepada kepala bagian dan kemudian kepada kepala bagian dan kemudian kepada karyawan organisasi. Berikutnya yaitu organisasi garis dan staf. Bentuk ini merupakan kombinasi pemberdayaan, yaitu adanya pengawasan langsung dan spesialisasi dalam organisasi. Kemudian organisasi fungsional. Pada bentuk ini masing-masing kepala bagian adalah spesialisasi dan para bawahan masih dikendalikan oleh beberapa pimpinan. Kemudian organisasi komite merupakan asas brainstorming atau arah pendapat berbagai unit fungsional dalam aktivitas organisasi. Fungsi organisasi ini adalah sebagai sebuah forum untuk bertukar pikiran di antara para anggota. Yang terakhir merupakan perluasan serta
Pengejatahan dari struktur organisasi, garis dan staf. Organisasi ini biasa disebut dengan organisasi manajemen proyek, yaitu struktur pengorganisasian yang spesialisasi antar bagiannya dipadukan untuk melaksanakan aktivitas tertentu. Yang kedua yaitu departementalisasi dakwah. Pengelompokan pekerjaan yang diklasifikasikan melalui spesialisasi kerja, sehingga tugas yang sama atau mirip dapat dikelompokkan secara bersama-sama, sehingga dapat dikoordinasikan. Karena unit pekerjaan harus dibagi dalam kelompok-kelompok kerja yang kemudian dijabarkan dalam cabang-cabang pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh seseorang atau beberapa orang, sehingga setiap orang yang ada di dalam organisasi itu mengetahui dengan jelas tugas dan porsi kerjanya masing-masing. Yang ketiga, rantai komando. Sebuah garis wewenang yang tidak terputus yang membentang dari tingkat atas organisasi terus sampai tingkat paling bawah dan menjelaskan hasil kerja dakwah ke departemen masing-masing. Yang keempat, rentang kendali. Merupakan konsep yang merujuk pada jumlah bawahan yang dapat disupervise oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Yang kelima, sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi diartikan sebagai kadar sampai di mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada hierarki atau ungkat atas organisasi. Konsep ini hanya mencakup pada wewenang formal, yaitu hak-hak inherent dalam posisi seseorang. Sementara desentralisasi adalah pengertian terbalik dalam artian pengalihan wewenang untuk membuat keputusan ke tingkat yang lebih rendah dalam suatu organisasi. Yang keenam, terakhir, formalisasi dakwah. Formalisasi dakwah adalah sejauh mana pekerjaan atau tugas-tugas dakwah dalam sebuah organisasi dakwah dibakukan dan sejauh mana tingkah laku, skill, dan keterampilan para dai dibimbing dan diarahkan secara prosedur oleh peraturan. Desain pengorganisasian. Yang pertama, organisasi yang mekanistik, yaitu sebuah struktur organisasi yang dicirikan oleh spesialisasi yang tinggi, departementalisasi yang luas, rentang kendali yang sempit, normalisasi yang tinggi, jaringan informasi yang tertulis, dan partisipasi yang kecil dalam pengambilan keputusan dan pekerja di bawahnya. Yang kedua, organisasi organik. Suatu struktur pengorganisasian yang sangat adaptif dan fleksibel dengan spesialisasi kerja yang sedikit, formalisasi yang minimal, dan supervisi langsung ke para pekerja junior. Strategi dan struktur dakwah. Unsur-unsur strategi dan struktur dalam organisasi dakwah sebagai berikut. Yang pertama, inovasi para pelaku dakwah yang akan mencerminkan usaha organisasi mengejar inovasi menghadapi MATU. Yang kedua, minimalisasi biaya yang mencerminkan usaha organisasi untuk melakukan pengendalian biaya secara ketat dalam aktivitas dakwah. Kemudian, adapun faktor yang mempengaruhi strategi dan struktur organisasi dakwah, di antaranya takaran dan struktur, teknologi dan struktur, dan yang terakhir ketidakpastian lingkungan. Komunikasi dan desain organisasi dakwah. Penggunaan teknologi informasi sangat memengaruhi cara anggota organisasi dakwah dalam berkomunikasi, menyampaikan informasi, dan dalam melaksanakan aktivitas. Komunikasi dan pertukaran informasi di antara para anggota organisasi tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Kondisi ini berarti bahwa organisasi dakwah tidak lagi harus dalam struktur hanya untuk menopang dan mempermudah arus informasi, dan kegiatan kerja dakwah horizontal dan vertikal. Sedangkan implikasinya terhadap desain organisasi adalah desain organisasi dakwah sekarang yang berbasis tim tanpa batas tidak akan terlaksana tanpa ketersediaan dan mudahnya mengakses informasi yang
dimungkinkan oleh secara teknologi. Pembahasan yang ketiga yaitu uraian pekerjaan dan hierarki kerja. Pengertian manajemen puncak. Manajemen puncak atau top level management merupakan tingkat manajemen paling atas. Manajemen puncak ini hanya bekerja pada suatu tatanan konseptual dan juga pemikiran, bukan pada berbagai hal teknis. Manajemen puncak ini mempunyai wewenang paling besar di antara tingkat manajemen lainnya. Tingkat manajemen puncak memiliki hak penuh untuk mengangkat, memilih, serta memberhentikan manajemen lain yang berada di bawahnya. Adapun terdapat beberapa peran dan tugas yang harus diemban oleh manajemen puncak, yaitu yang pertama, menentukan tujuan perusahaan. Yang kedua, membuat kerangka rencana dan kebijakan. Yang ketiga, mengorganisir seluruh kegiatan dan pekerjaan yang nantinya akan dilakukan oleh manajer yang ada di tingkat menengah. Yang keempat, mengumpulkan dan juga mengatur seluruh sumber daya organisasi perusahaan agar bisa melakukan seluruh bentuk kegiatan dalam organisasi. Yang kelima, mengumpulkan dan juga mengatur seluruh sumber daya organisasi perusahaan agar bisa melakukan seluruh bentuk kegiatan dalam organisasi. Yang keenam, memiliki tanggung jawab penuh atas kelangsungan dan perkembangan organisasi perusahaan. Yang ketujuh, yang terakhir, sebagai penghubung dengan pihak lain dari luar perusahaan. Kemudian manajemen tingkatan menengah. Manajemen tingkat menengah memiliki posisi tengah dari hierarki manajemen pada suatu perusahaan. Mereka yang berada pada tingkat manajemen tengah akan cenderung bekerja dengan mengandalkan kemampuan manajerial dan berbagai hal teknis lainnya. Jadi, mereka tidak terlalu membutuhkan kemampuan yang sifatnya lebih konseptual. Berikut beberapa tugas dan peran manajemen tingkat menengah. Yang pertama, merealisasikan seluruh kebijakan yang disusun oleh pihak manajemen puncak dan menjelaskannya pada manajemen yang berada di bawahnya. Yang kedua, mengorganisir seluruh kegiatan departemen agar bisa melakukan seluruh rencana dan juga kebijakan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, merekrut, menyeleksi, dan menetapkan karyawan yang memang dibutuhkan oleh departemen ataupun unit kerja. Yang keempat, memberikan motivasi pada karyawan untuk bisa melakukan yang terbaik bagi departemennya. Yang kelima, mengawasi dan mengarahkan seluruh karyawan yang berada di departemennya. Yang keenam, melakukan kerjasama dengan departemen lain demi kelancaran operasional perusahaan. Yang ketujuh, melakukan rencana yang sebelumnya telah disusun oleh manajemen tingkat atas. Kemudian manajemen tingkat lini pertama. Manajemen lini pertama atau low level management adalah tingkat manajemen yang berada paling rendah dalam suatu organisasi perusahaan. Tugas mereka adalah memimpin dan mengawasi performa tenaga kerja operasional. Oleh karena itu, manajemen tingkat pertama ini akan lebih mengandalkan kemampuan teknikal dan kemampuan komunikasinya. Adapun beberapa tugas dan fungsi dari manajemen tingkat pertama ini adalah: yang pertama, mempelajari dan memahami seluruh masalah serta keluh kesah para pekerja operasional sebelum pada akhirnya dilaporkan pada manajemen tingkat menengah. Yang kedua, mampu menjaga kondisi kerja yang baik dan mampu menjaga hubungan kerja yang sehat antara atasan dan bawahan. Yang ketiga, menyediakan fasilitas lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk para pekerja. Yang keempat, memberikan bantuan pada manajemen tingkat menengah dalam hal merekrut dan menyeleksi calon pekerja sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kelima, berkomunikasi, mendengarkan saran, dan memberikan motivasi pada para karyawan. Yang keenam, mempertahankan sekaligus menjaga kualitas, serta memastikan jumlah output produksi atau layanan sesuai dengan apa yang direncanakan. Yang ketujuh, memiliki tanggung jawab yang penuh dalam meningkatkan moral karyawan serta membangkitkan seluruh semangat kerja dalam tim. Yang kedelapan, meminimalisir pemborosan suatu sumber daya organisasi atau perusahaan. Pembahasan keempat yaitu kewenangan dan tanggung jawab. Batas-batas wewenang. Berikut ini adalah beberapa batas-batas wewenang.
Yang pertama, sumber daripada otori itu sendiri. Artinya, apabila sumber wewenang itu berasal dari hukum atau surat keputusan, maka batas-batas wewenangnya sudah ada di dalam sumbernya itu. Yang kedua, pertimbangan-pertimbangan praktis. Maksudnya, batasan-batasan wewenang yang diberikan berdasarkan atas pertimbangan situasi dan kondisi yang dilimpahi wewenang. Yang ketiga, bertanggung jawab bahwa seseorang yang mendapatkan pelimpahan wewenang hendaknya diberikan batasannya, sehingga tanggung jawab yang diminta daripada batasannya akan terasakan sebagai adanya kewajiban dalam menggunakan wewenang untuk menyelesaikan tugas-tugasnya saja dan bukan untuk tujuan lain-lainnya. Ragam bentuk tanggung jawab. Berikut ini ragam-ragam bentuk tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab kepada Tuhan. Manusia merupakan salah satu dari banyaknya bukti makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri. Ketiga, tanggung jawab kepada keluarga. Keempat, tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat. Dan yang terakhir, tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Pembahasan yang kelima, memimpin dan menggerakkan kegiatan organisasi dakwah. Pengertian penggerakan dakwah. Penggerakan atau activating secara literatur berarti menggerakkan atau mulai tindakan untuk melaksanakan secara fisik hasil perencanaan atau planning. Dan organisasi atau organizing, maka perlu diadakan tindakan kegiatan yaitu penggerakan sama dengan pelaksanaan. Dalam kegiatan dakwah, penggerakan dakwah merupakan inti dari manajemen dakwah karena dalam proses ini semua aktivitas dakwah dilaksanakan. Dalam penggerakan dakwah ini, pimpinan menggerakkan semua elemen untuk melakukan semua aktivitas dakwah yang telah direncanakan. Penggerakan dakwah adalah suatu proses pemberian motivasi, pengarahan, dan bimbingan kepada pelaksana dakwah. Penggerakan komunikasi dan organisasi serta penerapan dan pengembangan kepemimpinan dakwah. Sasaran dan tujuan penggerakan dakwah. Sasaran daripada penggerakan untuk mendapatkan ketaatan disiplin, kepatuhan, kesediaan dari orang-orang lain untuk menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan pedoman yang diberikan, tujuan daripada penggerakan adalah supaya manajemen berhasil secara efektif dan efisien. Seorang pemimpin harus mampu bersikap objektif dalam menghadapi persoalan organisasi melalui pengamatan, objektif dalam menghadapi perbedaan dan persamaan karakter anggotanya, baik individu maupun kelompok manusia. Langkah-langkah penggerakan dakwah. Yang pertama, pemberian motivasi. Istilah motivasi berasal dari bahasa Latin, yakni movere yang berarti menggerakkan. Motivasi adalah proses menjelaskan intensitas, arah, ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. 3 elemen utama dalam definisi ini adalah intensitas, arah, dan ketekunan. Motivasi adalah memberikan semangat atau dorongan kepada para pekerja untuk mencapai tujuan bersama dengan cara memenuhi kebutuhan dan harapan mereka serta memberikan sebuah penghargaan. Dalam manajemen dakwah, pemberian motivasi ini dapat berupa: yang pertama, pengikut sertaan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, pemberian informasi secara komprehensif. Yang ketiga, pengakuan penghargaan terhadap sumbangan yang telah diberikan. Yang keempat, suasana yang menyenangkan. Yang kelima, penempatan yang tepat. Dan yang terakhir, pendelegasian wewenang. Yang kedua, pembimbingan. Bimbingan dapat diartikan sebagai tindakan pemimpin dakwah yang dapat menjamin terlaksananya tugas-tugas dakwah sesuai dengan rencana dan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan. Adapun komponen bimbingan dakwah adalah nasihat untuk membantu para dai dalam melaksanakan perannya, serta mengatasi permasalahan dalam menjalankan tugasnya. Di antaranya, memberikan perhatian terhadap setiap perkembangan para anggotanya, ini yang mendasar dari sebuah bimbingan. Yang kedua, memberikan nasihat yang berkaitan dengan tugas dakwah yang bersifat membantu. Yang ketiga, memberikan dorongan. Dan yang terakhir, memberikan bantuan atau bimbingan kepada semua elemen dakwah untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan dan strategi perencanaan yang penting dalam rangka perbaikan efektivitas unit organisasi. Yang ketiga, menjalin hubungan. Hubungan antara anggota dalam sebuah organisasi merupakan aspek penting untuk memenuhi kebutuhan mereka yang bersifat non-materi, kejiwaan spiritual. Jika kebutuhan spiritual ini dapat terpenuhi, akan mendorong dan memotivasi anggota untuk bekerja lebih optimal. Sebuah tim merupakan kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama.
Secara mendasar, terdapat beberapa alasan mengapa diperlukan hubungan antara kelompok, yaitu keamanan, status, pertalian, kekuasaan, dan prestasi baik. Yang keempat, penyelenggaraan komunikasi. Secara etimologis, kata komunikasi berasal dari kata komunis yang berarti adanya kesamaan makna dan pemahaman di antara orang yang sedang berkomunikasi. Secara terminologis, pengertian komunikasi dapat dirumuskan sebagai proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Komunikasi antara pimpinan dakwah dengan para pelaksana itu dapat berjalan dengan efektif apabila diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memilih informasi yang akan dikomunikasikan. Yang kedua, mengetahui cara-cara menyampaikan informasi. Syarat-syarat efektif informasi yang disampaikan adalah jelas dan lengkap, konsisten, tepat waktu, dapat digunakan tepat pada waktunya, dan jelas untuk siapa. Menurut R. Kretner, terdapat 4 hambatan yang sering terjadi dalam komunikasi, yaitu A. Hambatan proses, B. Hambatan fisik, C. Hambatan sematik, dan D. Hambatan psikososial. Implementasi penggerakan dakwah. Implementasi penggerakan dakwah dalam organisasi dakwah ini merupakan usaha yang dilakukan untuk bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan. Seorang pemimpin dakwah yang mampu menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman di antara sesama anggota organisasi, sehingga sasaran dan tujuan organisasi dakwah dapat tercapai serta dapat menumbuhkan rasa seperjuangan. Pembahasan yang keenam yaitu motivasi dan pengaruh pimpinan. Pengendalian dakwah. Dalam organisasi dakwah, penggunaan prosedur pengendalian ini diterapkan untuk memastikan langkah kemajuan yang telah diraih sesuai dengan sarana dan penggunaan sumber daya manusia secara efektif. Adapun unsur-unsur dasar pengendalian meliputi sebuah standar spesifik prestasi yang diharapkan, sebuah pengukuran proses real, sebuah laporan penyimpangan pada unit pengendali, seperangkat tindakan yang dapat dilakukan oleh unit pengendali untuk mengubah prestasi mendatang jika prestasi sekarang kurang memuaskan. Yang terakhir, dalam hal tindakan, unit pengendalian gagal membawa prestasi nyata yang kurang memuaskan ke arah yang diharapkan. Adapun program untuk pengendalian dan peningkatan mutu dakwah dapat dilaksanakan dengan beberapa cara, antara lain, yang pertama, menentukan operasi program pengendalian dan perbaikan aktivitas dakwah. Yang kedua, menjelaskan mengapa operasi program itu dipilih. Yang ketiga, menilai situasi pemantauan yang kondusif. Yang keempat, menerapkan agresi data. Yang kelima, menentukan rencana perbaikan. Yang keenam, melakukan program perbaikan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketujuh, mengevaluasi program perbaikan tersebut. Dan yang terakhir, melakukan tindakan koreksi jika terjadi penyimpangan atas standar yang ada. Unsur dan proses pengendalian manajemen dakwah. Pengendalian manajemen dakwah lebih bersifat komprehensif di mana lebih mengarah pada upaya yang dilakukan manajemen agar tujuan organisasi tercapai. Dalam hal ini, unsur-unsur yang terkait meliputi dektor, selektor, efektor, dan komunikator. Unsur-unsur tersebut satu sama lain akan saling berkaitan yang akan membentuk suatu jalinan proses kerja. Pada dasarnya, proses pengendalian manajemen dakwah yang efektif itu bersifat formal, namun pada realitasnya pengendalian informal lebih dominan. Proses pengendalian manajemen terdiri dari pemrograman dan penganggaran. Fungsi pengendalian dakwah. Pengendalian manajemen dakwah dikonsentrasikan pada pelaksana aktivitas tugas-tugas dakwah yang sedang berlangsung maupun yang telah selesai dilakukan. Pengendalian ini juga dimaksud untuk membantu para manajer dakwah dalam memonitor perubahan mad'u, perubahan lingkungan, dan pengaruhnya terhadap kemajuan organisasi. Elemen yang perlu diperhatikan untuk peningkatan strategi dan efektivitas organisasi dakwah meliputi antara lain pengembangan profesionalitas. Kualitas sebuah organisasi atau lembaga dakwah dimulai dari pengembangan individu dai, bahwa pola berpikir dan pola tingkah laku
hidup sehari-hari berpangkal pada suatu tingkat kualitas yang jelas. Yang kedua, hubungan interpersonal. Berusaha meningkatkan kualitas diri untuk dapat memberikan kontribusi yang bermutu dan memadai dalam rangka meningkatkan sinergi organisasi. Efektivitas manajerial. Manajemen dakwah yang efektif itu harus dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dapat menentukan visi, misi, dan sasaran jangka panjang dakwah. Yang kedua, membuat rencana tahap yang realistis dengan pengukuran kualitas pelaksanaan misi dakwah dalam yang berkesinambungan. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan daya inovasi sumber daya manusia, pemberdayaan dan peningkatan motivasi serta kualitas kinerja. Yang keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan strategi dakwah yang terpadu. Dan yang terakhir, proses pengambilan keputusan dilaksanakan dengan memerhatikan aspirasi mad'u, proses dakwah dan elemen yang terkait melalui komunikasi yang efektif dan efisien. Produktivitas organisasi. Produktivitas dakwah ini dapat diartikan sebagai kualitas strategi dakwah yang perlu untuk ditingkatkan agar dapat mendorong gerak ke organisasi itu sendiri. Prinsip-prinsip umum tersebut yang perlu diperhatikan dalam hal ini yaitu: pertama, fokus utama dari usaha dakwah harus diorientasikan pada mad'u. Kedua, kualitas dari kepemimpinan yang memenuhi syarat dan kualifikasi. Yang ketiga, nilai dan perencanaan kualitas sudah diintegrasikan dalam strategi dakwah. Keempat, memelihara sebuah kerjasama yang baik antar tim. Kelima, pemberdayaan sebuah tanggung jawab dan wewenang. Itu tadi penjelasan singkat tentang materi-materi yang ada dalam manajemen dakwah. Semoga mudah dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.